Oke, Mbak Yeni, apakah ada pembicaraan di internal NU sendiri terhadap pihak-pihak yang kemudian melaporkan ini, Mbak? Belum dibicarakan sih soal ini ya, Oke, belum baik. ada. Dan kita juga kaget dan karena buat kita ini mereka siapa? Mereka tidak mewakili NU sebagai sebuah organisasi, tidak ada Oke, afiliasinya. Sudah dibantahkan langsung oleh oke. salah satu pengurus PB ya. Baik, Mbak Yeni. Oke, saya ke Pak Arianto kembali. Pak Arianto, seringkali kemudian publik bingung ya jadinya ya Pak ya, batasan antara kritik kepada Iya, pejabat publik dan penghinaan personal. mhm, Nah, menurut kacamata iya. kepolisian, di titik mana kemudian sebuah lelucon politik berdalih menjadi tindak pidana yang memiliki mens rea untuk menghasut? Inilah kalau saya mewakili polisi ya, jadi saya itu pengalamannya dari polisi, jadi sudut pandangnya saya itu selalu saya lihat dari profesi polisi itu. Saya sendiri ya, terus terang ya, dengan kemajuan reformasi ini, itu yang paling rawan itu adalah batasan mengenai kritik itu, Pak. Termasuk penyampaian unjuk rasa gitu. Di satu sisi rakyat menghendaki bebas sebebas-bebasnya, di sisi lain dalam undang-undang itu ada kewajiban harus para kritikus atau menyampaikan pendapat itu harus memperhatikan kepentingan nasional, menjaga persatuan, menjaga etika, menjaga ketertiban dan sebagainya itu kewajiban. Nah, selama ini sejak Undang-Undang Penyampaian Pendapat di muka umum tahun 1999 itu di lapangan itu sangat debatable itu, Pak. Di sisi lain mengatakan bahwa ini pemerintah masih ikut yang dulu-dulu nggak mau dikritik dan itu dikriminalisasi. Sementara yang melakukan kritik dia nggak mau peduli dengan aturan yang ada gitu. Nah, sehingga disinilah polisi jadi kebingungan. Para pelaksana di lapangan itu terus terang ya, saya sebagai pelaksana di lapangan waktu itu saya masih Kapolri di Malang waktu itu Pak Gus Dur juga sana Bu waktu itu jadi saya ingat betul waktu itu Pak Gus Dur baru diangkat jadi presiden kemudian saya ke sana ke Malang itu. Disitulah Ketika apa akhirnya kita saya senang menghadap, ya. Ini oke, dengan KUHP yang baru dinaikkan ini, kemudian ada kasus ini oke, saya pikir bagus untuk pembelajaran para pembuat undang-undang itu supaya melihat apakah rumusannya itu masih debatable apa tidak gitu. Jangan diserahkan kepada perasaan di lapangan. Nanti kita polisi yang menyidiknya itu cuma nyari-nyari saksi ahli gitu. Nah, saksi ahlinya sekarang cuma masih berbeda-beda pendapatnya gitu. iya, Itulah yang mengatakan pasal karet itu, Pak. Di satu sisi istilahnya kriminalisasi. Di sisi lain kalau ada kayak gitu pelanggaran kok dibiarkan kan gitu kan. Jadi itulah mudah-mudahan ini ya dengan kasus ini nanti menjadi standar operasi polisi. Kira-kira kalau menemui kasus ini kira-kira langkahnya bagaimana, apa cepat-cepat oke, apa dibatasi atau apa gitu. Tapi yang jelas ya ini penyelidikan ini pasti ya saya lihat nanti ya Pak ya. Langkah yang polisi lakukan adalah klarifikasi. Satu, klarifikasi dulu kepada yang lapor oke, gitu kan. Terus kemudian kalau alat bukti kan dulu sudah dikumpulkan. Nanti kemudian klarifikasi lagi kepada para ahli. Pak, kalau buktinya kayak gini ini apakah ini sudah masuk kategori dalam yang dirumuskan dalam undang-undang itu apa tidak? Terus kemudian juga termasuk juga klarifikasi kepada Pak Panji itu. Apakah benar Bapak itu dituduhkan begini, apakah ini. Pak Panji kan nanti akan menyampaikan, enggak saya maksudnya begini. Dari kumpulan-kumpulan itu semualah Pak itu. Kemudian dikumpulkan jadi satu, nanti dalam suatu gelar kita berkoordinasi kayak gini oke. ini enaknya bagaimana Pak, apa cukup apa tidak. Saya Pak yakin ini Arianto, besok dalam ya, ini pun sudah mengundang jaksa untuk diajak rembukan ini kira-kira hmm, perlu teruskan ke penyidikan apa tidak. Karena ini ya. merupakan penafsiran yang baru ya Pak ya. Dan Oke, ini Pak Arianto, menurut saya maaf saya sangat potong krusial di untuk sisi ini, menentukan ke Pak. Ya, depannya. saya potong di sini. Ya, Kalau misalnya kemudian, tadi kan butuh klarifikasi ya, Pak ya. Si ya, polisi kemudian mengklarifikasi si pelapor. Sedangkan tadi Mbak ini bilang dari NU pun nggak kenal sama mereka sebenarnya. Nah ini bagaimana, Pak? ya. Apakah bisa Nah dianggap itu termasuk tidak sah? diklarifikasi. Nanti Oke, dari NU, dari Muhammadiyah pasti diklarifikasi, dipanggil ya. oke, Ini kan orang mengatasnamakan NU gitu ya. Kalau sementara sekarang ini ya, yang ada di media-media itu Pak itu tidak cukup kan itu semua yang ada di media itu nanti harus diwujudkan di dalam satu berita acara Pak gitu. oke. Dalam Kondisi seperti ini berkas bisa gitu, menggugurkan, Pak. NU gini, ya. Kondisi seperti ini bisa menggugurkan pelaporan karena ternyata yang melapor ternyata bukan bagian dari Oh, organisasi. bukan menggugur pelaporan,
Hanya Oke. nanti akan menentukan apakah pelaporan itu perlu ditindaklanjuti menjadi tidak pidana apa tidak gitu Pak. Jadi keterangan dari NU bahwa itu tidak mewakili. Berarti kan orang itu dia lapor menamakan dari NU tapi tidak mewakili kan gitu Bu. Oke. Kenyataannya kan gitu. Tapi itu harus ada di dalam berita acara Pak, keterangan daripada Oke, baik. saksi yang dari NU itu ada. Nah itu bukti-bukti itu semua otentik Pak, harus dikumpulkan dalam satu berkas. Nanti untuk menentukan itu penyelidikan dihentikan apa diteruskan gitu. Bunyinya begitu Pak. Baik, baik. Ya. Saya ke Mbak Yeni kembali. Mbak Yeni, jika hukum akhirnya ya Mbak, misalnya begitu memproses Panji karena dalam tanda kutip niat yang dianggap jahat. Apakah ini kemudian akan menciptakan presiden di mana setiap seniman atau kritikus harus merasa takut sebelum berbicara karena mensrea mereka bisa ditafsirkan sepihak oleh pelapor? Nah itulah, adik saya kan juga komika, bisa kena masalah dia nanti. Nah, menurut saya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat di Indonesia ini dicapai dengan harga yang sangat mahal sekali. Ya. Oke. Ketika terjadi demo tahun 98 dan sebelumnya perjuangan dari para aktivis, dari para mahasiswa, itu semua harus kita hargai. Janganlah kemudian kita sangat mudah gitu ya untuk melakukan kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan pendapatnya. Walaupun kita tidak setuju dengan materi yang dibawakan dengan pendapat mereka, tetap kita harus menghargai bahwa mereka punya hak. Bahkan kalau mereka salah, mereka punya hak untuk salah. Saya Oke. setuju dengan Pak Arianto bahwa tetap ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini yang memang harus kita definisikan bersama sebagai bangsa. Di titik mana sih kita ini bisa menolerir pendapat yang kita anggap tidak kebablasan, yang kita anggap tidak mencederai sesama. Nah, tapi di sisi lain, kalau berkaitan dengan ranah politik, humor itu justru dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengontrol, sebagai fungsi kontrol. Ketika kritikan keras kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman besar, humorlah yang tetap menjaga kewarasan kita sebagai bangsa. Nah, jadi ini yang kemudian harus tetap kita rawat dan tetap kita jaga. Walaupun nggak setuju dengan materinya, walaupun mungkin nggak menganggap materinya Panji lucu, nggak masalah gitu. Oke. Itu kira-kira kalau dalam pandangan saya seperti itu. Baik. Kasus Panji ini, Mbak Yeni, Pak Arianto sebenarnya kalau kita lihat bukan cuma soal satu orang ya. Jadi soal cara kita menyikapi kritik, cara hukum bekerja, dan seberapa bebas orang boleh berbicara di ruang publik. Jadi kita akan sama-sama menyaksikan perkembangannya. Untuk malam hari ini saya mengucapkan terima kasih Mbak Yeni, Pak Arianto untuk waktunya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.